Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai trigger dan juga store prosedur. Trigger atau store prosedur ini kadang dipakai di dalam pembuatan suatu project, ya. Kadang melibatkan hal-hal tersebut meskipun tidak selalu, atau trigger dan store prosedur ini mungkin juga dipakai di perusahaan, ya, bergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut tentunya. Nah, proses bisnis yang otomatis atau otomasi proses bisnis dan juga otomasi proses untuk memaintain atau memelihara integritas dan konsistensi data itu adalah hal yang penting di dalam environment bisnis modern. Nah, salah satu dari prosedur bisnis yang paling kritikal itu adalah manajemen inventory. Contohnya adalah ketika Anda ingin memastikan bahwa penjualan produk saat ini dapat didukung oleh ketersediaan produk yang cukup. Jadi bagaimana memastikan bahwa penjualan itu dapat dilakukan dengan baik, ya, karena produk yang dijual, ketersediaan atau stok barang yang dijual itu memang cukup itu, dan selalu diperiksa ketersediaannya. Dengan demikian Anda harus memastikan, misalnya bahwa pembelian barang harus dilakukan ketika stok barang di perusahaan itu kurang dari stok minimum yang diperbolehkan. Jadi misalnya ada suatu produk tertentu, stok minimal yang diperbolehkan adalah 5. Sementara saat ini stok barang tersebut adalah 7. Ketika dia stoknya adalah berkurang dari 7 menjadi 4, maka prosedur yang harus dijalankan adalah bagaimana secara otomatis perusahaan tersebut dapat melakukan pembelian barang ke perusahaan penyedia barang, ya, sehingga kemudian dapat dilakukan penjualan kembali. Jadi intinya, ketika stok barang kurang dari stok minimum yang diperbolehkan, maka stok tersebut harus ditambah. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penambahan stok ini? Dapat dilakukan atau dapat dipastikan dilakukan secara otomatis. Nah, salah satunya adalah dilakukan dengan menggunakan trigger. Trigger itu adalah kode SQL prosedural yang secara otomatis diminta oleh RDBMS pada saat kejadian tertentu pada saat terjadinya suatu event tertentu, misalnya pada saat sebelum atau sesudah proses insert data atau update data dan sebagainya. Nah, adalah hal yang penting dan perlu diingat beberapa hal berikut. Yang pertama, trigger itu diminta sebelum atau sesudah baris data itu di-insert, di-update, atau di-delete. Trigger itu berhubungan dengan tabel database. Yang ketiga, masing-masing tabel database mungkin memiliki satu atau lebih trigger. Dan terakhir, trigger itu dapat dieksekusi sebagai bagian dari transaksi yang men-triggernya. Nah, trigger itu adalah salah satu bagian yang penting di dalam manajemen dan operasi database yang benar.
contoh penggunaan trigger tadi sudah disebutkan. Nah, contoh-contoh yang lain secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Jadi pada prinsipnya, pertama, trigger itu dapat digunakan untuk menegakkan atau memastikan atau memberikan batasan yang tidak dapat diberikan pada saat database desain dan implementasi. Yang kedua, trigger menambahkan functionality dengan melakukan otomasi pada action yang penting, tindakan yang penting, contohnya penambahan stok barang atau penambahan stok barang, dan memberikan selain itu mungkin juga trigger ini menyediakan peringatan yang tepat dan kemudian juga apa yang sebaiknya dilakukan apabila ada peringatan tertentu. Nah, salah satu kegunaan trigger adalah untuk mempermudah pelaksanaan atau penegakan dari referential integrity. Jadi bagaimana referential integrity ini tetap dipastikan ada dan tetap diberlakukan. Kemudian yang ketiga, trigger dapat digunakan untuk mengupdate nilai dari tabel, memasukkan record pada tabel, dan juga mungkin memanggil store prosedur yang lain. Trigger memainkan peranan penting di dalam membuat database itu benar-benar berguna. Selain itu, trigger itu juga menambahkan processing power atau kekuatan pemrosesan pada RDBMS dan pada sistem database secara keseluruhan. Oracle salah satu penyedia database yang terkenal merekomendasikan trigger untuk dapat diterapkan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama adalah proses audit, misalnya untuk membuat audit log. Yang kedua, untuk melakukan otomasi proses untuk menghitung nilai dari kolom yang dapat dilakukan komputasi atau derive atribut atau nilai-nilai yang bisa dihitung. Pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan atau penegakan dari bisnis atau security constraint. Dan yang keempat adalah pembuatan replika tabel untuk proses backup. Pada kesempatan kali ini akan banyak dijelaskan mengenai bagaimana enforcement dari batasan bisnis atau pada proses bisnis tertentu itu dapat diberlakukan gitu ya. Jadi secara umum ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, disebutkan kembali bahwa trigger itu adalah procedural SQL code yang secara otomatis dipanggil oleh database relasional, oleh RDBMS maksudnya, ketika suatu event manipulasi data tertentu terjadi, misalnya ketika terjadi insert data atau update data dan sebagainya. Nah, bagian berikutnya adalah menjelaskan mengenai proses detail bagaimana proses trigger ini bekerja. Penjelasan mengenai bagaimana proses ketika trigger dijalankan ini penjelasan tersebut akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.